Ini adalah sore Kamis yang hujan di Roma. Di dalam ruang pertemuan paling sakral di Vatikan, 12 pria paling berkuasa di Gereja Katolik sedang bersiap untuk mendengarkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Paus, seorang pria asal Amerika yang baru 2 bulan menjabat, akan melepaskan sebuah bom yang mengguncang fondasi Gereja Katolik. 2 bulan sebelumnya, asap putih membubung dari kapal Sistina. Dunia menanti pemilihan paus tradisional lainnya. Mungkin seorang kardinal Italia, mungkin seseorang dari Eropa yang akan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Namun, mereka memilih Kardinal James Prost dari Chicago, seorang pria yang mendedikasikan hidupnya bagi lingkungan termiskin di Amerika Serikat dan desa-desa paling miskin di Peru. Saat ia mengambil nama Leon XIV, para pengamat Vatikan tahu ada sesuatu yang berbeda. Ini bukanlah paus biasa yang hanya berani sedikit melanggar aturan namun tetap mengikuti permainan lama. Ia adalah seorang pria dengan misi. Selama puluhan tahun Leon telah mengamati masalah gereja. Jumlah umat berkurang, skandal bertambah, dan orang-orang mengajukan pertanyaan yang sulit. Mengapa Vatikan memiliki miliaran dalam bentuk karya seni? Sementara orang-orang mati kelaparan? Mengapa paus tinggal di istana sementara ia berkhotbah tentang membantu orang miskin? Mengapa gereja lebih mirip kerajaan abad pertengahan daripada ajaran Yesus? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menghantui Leon selama bertahun-tahun, dan kini akhirnya ia memiliki kekuasaan untuk bertindak. Malam itu, Leon berdiri di jendelanya, menatap para turis yang berlarian di bawah hujan di lapangan Santo Petrus. Namun pikirannya bukan pada cuaca, melainkan pada apa yang akan segera ia lakukan. Dalam beberapa menit, ia akan masuk ke ruang pertemuan itu dan menyatakan perang terhadap tradisi 1000 tahun Vatikan. Asistennya mengetuk pintu. Yang mulia, para kardinal sedang menunggu. Leon berbalik dengan wajah tenang namun penuh tekad. Biarkan mereka menunggu sedikit lebih lama. Aku sedang berbicara dengan seseorang yang lebih penting sekarang. Asistennya pergi dengan canggung. Kalian lihat, Leon memang sudah menimbulkan kehebohan. Ia menolak tinggal di apartemen mewah kepausan dan memilih kamar sederhana di rumah tamu Vatikan. Ia makan di kafetaria bersama para pegawai daripada menikmati jamuan pribadi. Bahkan ia menjawab teleponnya sendiri. Kom lama tidak Turksan, tapi Leon tidak peduli untuk menjelaskan siapapun. Ia peduli pada sesuatu yang jauh lebih penting. Akhirnya, Leon masuk ke ruang pertemuan tanpa upacara ataupun kemegahan. Hanya seorang pria dengan jubah putih sederhana yang berjalan masuk dengan tenang. 12 kardinal, beberapa di antaranya adalah pemimpin agama paling berkuasa di dunia, duduk mengelilingi meja tua menanti diskusi rutin tentang urusan gereja. Mereka akan segera mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka, saudara-saudara. Leon memulai dengan suara tenang namun tegas. Besok aku akan mengumumkan perubahan yang bagi sebagian dari kalian akan sulit diterima. Kardinal Rale, seorang tradisionalis Italia, bergeser dengan gelisah. Perubahan macam apa, Bapak Susi? Leon meletakkan sebuah map sederhana di atas meja. Ruangan langsung jatuh keheningan. Bahkan bunyi jarum jatuh pun seakan terdengar. Pertama, aku membubarkan rumah kepausan. Reaksi langsung meledak. Kardinal Tamarashi sampai tergagap. Rumah kepausan telah menyelenggarakan upacara-upacara kepausan sejak abad pertengahan. Itu seperti Leon baru saja mengumumkan akan meruntuhkan Basilika Santo Petrus, tapi Bapak Susi, Prots Tamarashir, rumah itu penting untuk menjaga martabat jabatan kepausan. Leon condong ke depan dengan tatapan tajam. Katakan padaku, apakah Kristus memiliki istana? Apakah Yesus memiliki Master of Ceremonies atau pengawal kehormatan? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Uang yang kita hemat akan digunakan untuk membantu para pengungsi. Keputusan ini final. Kardinal Hoffmann dari Jerman berdiri perlahan dengan wajah merah karena marah. Yang mulia, ini belum pernah terjadi sebelumnya, Anda tidak bisa begitu saja. Aku sudah memeriksa Injil, potong Leon, suaranya membelah ruangan seperti pisau. Semuanya sangat jelas. Gereja ini tidak butuh lebih banyak upacara, gereja ini butuh lebih banyak pelayanan. Dan itu baru permilan kisokan. Paginya, ruang kerja sederhana Leon dibanjiri panggilan telepon dan pesan. Judul-judul berita di seluruh dunia berteriak, Paus meniadakan pengadilan abad pertengahan, Vatikan terkejut oleh reformasi radikal, Leon XIV membongkar 1000 tahun tradisi. Namun Leon sama sekali belum selesai. Sekretarisnya berlari masuk dengan wajah panik. Yang mulia, Kardinal Sekretaris Valente meminta pertemuan darurat, dan ada panggilan dari para uskup di seluruh dunia.
Leon menyeruput kopinya dengan tenang dan membuka Alkitab usang miliknya pada sebuah ayat yang selalu menuntunnya. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan bagi semuanya. Ponselnya bergetar dengan pesan singkat dari Suster Maria, sahabat lamanya dari misi di Peru. Kaum miskin bersukacita, Bapa Suci, kaum kaya gemetar, Anda berada di jalan yang benar. Leon tersenyum singkat dan membuka map lain di mejanya. Jika Vatikan mengira pengumuman pertama sudah mengejutkan, mereka hampir saja terkena serangan jantung. Disinilah semuanya benar-benar menjadi gila. Tidak ada paus dalam sejarah yang pernah menghadiri rapat Dewan Direksi Bank Vatikan. Bank itu seharusnya independen, dijalankan oleh para ahli keuangan yang mengelola kekayaan besar gereja. Tetapi Leo akan merusak pesta mereka. Bayangkan ini, para anggota Dewan Bank sedang duduk mengelilingi meja konferensi mereka, mungkin sedang membicarakan portofolio investasi dan margin keuntungan, ketika tiba-tiba paus masuk, bukan paus biasa, tetapi paus yang sehari sebelumnya sudah meledakkan berabad-abad tradisi. Presiden Bank, Dr. Rossi, hampir tersedak kopinya. Saudara-saudara, mulai Leo tanpa basa-basi. Aku telah meninjau investasi bank. Mulai saat ini kita akan melepaskan semua saham di perusahaan senjata, manufaktur, bahan bakar fosil, dan perusahaan manapun yang melanggar hak asasi manusia. Ruangan itu meledak dalam kemarahan. Dr. Rossi berdem gagap. Yang mulia, dengan segala hormat, langkah seperti itu akan membuat Vatikan kehilangan ratusan juta dolar. Karya amal kita bergantung pada kuntungan ini. Jawaban Leo dingin membeku. Karya amal kita bergantung pada otoritas moral kita, bukan pada portofolio investasi kita. Ia menjatuhkan sebuah dokumen di atas meja. Ini menjelaskan kerangka investasi etis kita yang baru. Semua investasi mendatang harus selaras dengan doktrin sosial Katolik. Anggota dewan lain memprotes, tetapi, Bapa Suci, ini adalah campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bank memiliki independensi operasional. Bank, balas Leo, ada untuk melayani misi gereja, bukan untuk menimbun kekayaan dengan cara-cara yang meragukan secara moral. Suaranya merendah, nyaris menjadi bisikan. Kristus mengusir para penukar uang dari bait Allah, bukan memberi mereka nasihat investasi. Setelah mengatakan itu, ia pergi, meninggalkan para anggota dewan dalam keheningan yang mengejutkan. Saat itu, Vatikan sudah tenggelam dalam kekacauan total. Kardinal Valente, sekretaris negara, menerima panggilan marah dari seluruh dunia. 3. Negara sudah menarik duta besar mereka. Para donor utama mengancam akan memutus pendanaan. Collegio Cardinal bergejolak. Valente menemukan Leo di kapal pribadinya, berlutut dalam doa. Bapa Suci, katanya dengan suara bergetar, kita punya masalah serius. Konsekuensi diplomatiknya parah. Kolegio Kardinal membicarakan langkah-langkah luar biasa. Leo bangkit dan berbalik. Kau maksudkan pemecatan, mungkin bahkan menyatakanku sebagai paus tidak sah. Aku sudah mendengarnya. Ketenangan Leo hampir menakutkan. Biarkan mereka mencoba. Roh Kudus tidak membawaku ke sini untuk dibungkam oleh rasa takut. Tetapi Leo tidak hanya menghadapi perlawanan dari kaum lama. Ia akan segera mengumumkan sesuatu yang akan mengubah struktur pemerintahan gereja itu sendiri, sesuatu yang memberi kekuasaan pada orang-orang yang sebelumnya tidak pernah memilikinya. Leo mengundang para pemimpin ordo religius dari seluruh dunia, tetapi alih-alih audiensi formal dengan ciuman cincin kepausan, ia duduk dalam lingkaran sederhana bersama 20 pria dan wanita dari berbagai kongregasi. Pembaharuan yang kuinginkan, jelas Leo, tidak bisa datang hanya dariku. Itu harus datang dari mereka yang paling dekat dengan umat, dari kaum miskin, dari pinggiran tempat Kristus sendiri akan berjalan. Suster Guadalupe dari Amerika Selatan berbicara pertama. Bapa Suci, reformasi Anda memberi kami harapan, tetapi reaksinya semakin ganas. Semakin ganas reaksinya, jawab Leo, semakin perlu reformasi itu. Lalu ia menjatuhkan BOM lain. Hari ini aku mengumumkan pembentukan komisi pemerintahan baru untuk gereja. Setengah anggotanya adalah perempuan, setengah lagi dari belahan bumi selatan, dan mereka akan memiliki wewenang nyata untuk mengusulkan perubahan mengikat dalam cara kerja gereja. Ruangan bergemuruh. Ini benar-benar revolusioner. Selama berabad-abad, Kuria Romawi, badan pusat pemerintahan gereja di Roma, mengendalikan urusan eklesiastik. Leon, pada dasarnya, menyatakan bahwa kekuasaan kini akan dibagi dengan perempuan dan orang-orang dari negara berkembang. Pastor Thomas, seorang Yesuit asal Amerika, mengungkapkan apa yang ada di benak semua orang.
Ini akan dianggap revolusioner. Papa Susi. Bukan revolusioner, koreksi Leon, melainkan restoratif. Gereja awal dipimpin oleh komunitas, bukan oleh pengadilan, oleh hamba, bukan oleh pangeran. 3 hari kemudian, lapangan Santo Petrus dipenuhi ribuan orang meskipun ada ancaman hujan. Di dalam kamar kepausan, Kardinal Domenici melakukan upaya terakhir yang putus asa untuk meyakinkan Leon agar melembutkan pidatonya. Yang mulia, mungkin pendekatan yang lebih bertahap. Umat beriman perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sebesar ini. Leon mengenakan jubah putih sederhananya, menolak pakaian upacara yang mewah yang sudah disiapkan untuknya. Gereja sudah punya 2000 tahun untuk menyesuaikan diri dengan pesan radikal Injil. Berapa lama lagi yang kita butuhkan? Ketika Leon muncul di balkon, kerumunan meledak dalam sorakan, tetapi banyak yang memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia tidak mengenakan busana kepausan tradisional, tidak ada mitra emas, tidak ada jubah rumit, hanya jubah putih sederhana. Leon mengangkat tangannya untuk meminta keheningan, dan perlahan-lahan lapangan besar itu pun hening. Saudara-saudari, ia mulai, suaranya bergema di seluruh lapangan, aku datang kepada kalian bukan sebagai raja, bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai hamba. Terlalu lama gereja telah menjadi tawanan dari kebesarannya sendiri, lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada mewartakan Kristus. Keheningan semakin dalam. Di belakangnya, beberapa kardinal bertukar pandangan simas. Hari ini aku mengumumkan bahwa Vatikan akan menjual sepertiga karya seni, harta, dan propertinya. Riuh rendah terdengar di tengah kerumunan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk dana global bagi bantuan pengungsi, aksi iklim, dan memerangi kemiskinan. Kekayaan gereja adalah milik orang miskin. Kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Sudah saatnya mengembalikan apa yang tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Di ruang kendali media Vatikan, seorang teknisi berbisik kepada rekannya, apakah dia punya izin untuk melakukan ini? Tidak ada jawaban. Revolusi ini sedang disiarkan di televisi dan tidak ada yang tahu bagaimana menghentikannya. Rapat darurat Kolegio Kardinal berlangsung selama 5 jam yang melelahkan. Leo duduk diam sementara tuduhan dan argumen memenuhi Wangon. Ini menghancurkan berabad-abad tradisi, teriak Kardinal Hoffman. Papa Susi telah melampaui wewenangnya. Tetapi Kardinal Santos dari Filipina berdiri perlahan. Mungkin kita harus bertanya tradisi mana yang benar-benar penting, tahta emas dan gelar kebangsawanan, atau memberi makan yang lapar dan memberi pakaian yang telanjang. Ruangan itu terbelah hampir sama rata. Kardinal dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin sebagian besar mendukung reformasi Leo. Kardinal Eropa dan dari Vatikan menentangnya. Kardinal Raleigh, merah karena marah, menunjuk langsung ke arah Leo. Paus berdaulat dalam hal doktrin, bukan dalam membongkar warisan gereja. Ada prosedur, ada protokol. Leo akhirnya berdiri, dan ruangan pun hening. Ketika prosedur melanggar ketidakadilan, maka harus diubah. Ketika protokol melindungi hak istimewa, bukan manusia, maka harus dipecahkan. Suaranya tetap tenang, tetapi matanya menyala dengan keyakinan. Ia tidak menafsirkan namanya sebagai singa kekuasaan, tetapi sebagai singa kebenaran. Ia melangkah ke tengah ruangan. Besok aku akan berdoa di makam Santo Fransiskus. Siapapun yang ingin memahami perspektifku dan berbagi ide dipersilakan untuk bergabung denganku dalam dialog yang memperkaya ini. Mereka yang berniat menentang mungkin akan terkejut mendapati bahwa mereka menghadapi perlawanan yang lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Ini bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kekuatan angin roh yang membawaku ke tempat ini. Saat meninggalkan ruangan, Leo menemukan situasi tak terduga. Para kardinal, terlibat dalam perdebatan sengit, tampak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam hal apapun. Leo memilih untuk menjauh agar tidak mengganggu perbincangan itu dan membiarkan mereka melanjutkan pertukaran pendapat mereka di luar. Hujan deras yang tak terduga mengguyur kota bersejarah Roma, membasahi jalanan berbatu dan reruntuhan kuno di setiap sudut. Para pejalan kaki bergegas mencari perlindungan di bawah serambi gereja-gereja megah dan gedung-gedung Renaissance elegan yang menjadi ciri arsitektur kota itu. Kapal kecil di Asis penuh sesak dengan umat beriman dan para pengunjung yang datang untuk merasakan ketenangan dan keindahan tempat itu. Kardinal, uskup, dan umat biasa, yang penasaran dengan niat Leo, berkumpul di sana untuk memahami tujuan sebenarnya dari tindakannya. Leo, dengan penuh devosi dan hormat, berlutut khidmat di hadapan makam megah Santo Fransiskus,
Santo abad ke-11 yang dengan semangat altruistik dan iman yang tak tergoyahkan menerima panggilan suci Tuhan untuk menjalankan tugas monumental membangun kembali dan memulihkan gereja yang didirikan untuk menghormatinya. Ketika akhirnya Leo berdiri dengan tekad dan berbalik untuk menghadapi mereka, meskipun badai mengamuk di dalam gereja yang megah itu, wajahnya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Fransiskus, dalam sebuah tindakan penuh devosi dan penyerahan diri yang mendalam, segera menanggapi panggilan Kristus untuk memulai kembali pembangunan sebuah gereja yang telah terjebak dalam kekayaan berlebihan, kenyamanan yang berlimpah, dan keterputusan total dari komunitasnya. 8 abad setelah peristiwa bersejarah itu, kini dunia kembali berhadapan dengan tantangan yang sama, sebuah ujian terhadap kemampuan beradaptasi dan ketahanan sebagai masyarakat. Pengamat memperhatikan dengan saksama suasana sederhana dan tenang yang mengelilinginya. Inilah, tanpa diragukan lagi, kemegahan sejati yang terpancar dari bangunan megah gereja. Ia tidak mencari kekayaan atau pengakuan, melainkan kepuasan batin dari membantu orang lain dengan cara yang tulus dan rendah hati. Ia tidak membuat pernyataan besar dari posisi superioritas, melainkan mendampingi dan bekerja sama secara aktif dengan mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Kardinal Valente melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya, membawa kabar yang sangat penting dan mendesak bagi semua yang hadir. Bapa Suci, dengan senang hati saya sampaikan bahwa telah datang kabar dari kota Roma yang mulia. Sebanyak 10 kardinal terkemuka telah menandatangani sebuah pernyataan yang mempertanyakan legitimasi pemilihan yang dilakukan. Marika Sakura konsisten menyoroti perbedaan Anda yang jelas dan mencolok dari kebiasaan serta praktik tradisional sebagai bukti tak terbantahkan bahwa Anda sepenuhnya tidak layak menduduki jabatan sebagai paus. Sebuah gumaman halus menyebar ke seluruh kapel, memenuhi ruang itu dengan suasana hening dan penuh permenungan. Hal ini sudah sangat dekat dengan skisma yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan gereja. Leo mengangguk tenang, tanpa menunjukkan keterkejutan sedikitpun atas kabar yang tidak terduga itu. Kristus telah dengan jelas memperingatkan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa harmoni dan ketenangan di bumi, melainkan pesan dan kehadirannya akan menimbulkan perpecahan dan konflik, seperti pedang tajam yang memisahkan kebenaran selalu memecah sebelum menyatukan manusia, karena setiap individu memiliki persepsi sendiri tentang realitas dan keyakinan pribadi yang dapat berbenturan dengan orang lain. Ia menatap wajah-wajah yang berkumpul di ruangan itu dengan seksama. Kepada semua yang mendukungku, aku tidak meminta kesetiaan pribadi semata, tetapi kesetiaan yang tak tergoyahkan pada pesan dan ajaran Injil. Kepada mereka yang tidak sependapat denganku, aku tidak menyodorkan penghakiman atau celaan, melainkan kesempatan untuk berdialog, bertukarid, dan berpendapat dengan konstruktif dan penuh hormat. Suara lembut nan menenangkan dari Suster Guadalupe terdengar dari bagian belakang ruangan, memenuhi tempat itu dengan kehadiran yang menenteramkan. Dan jika, sayangnya, pertukaran ide dan pendapat itu gagal mencapai kesepakatan, Bapa Suci. Ekspresi wajah Leo menampilkan campuran emosi, di mana kesedihan tampak samar di balik senyumnya. Bagaimanapun juga, meski ada kesulitan, kita tetap maju melaksanakan karya ini. Gereja telah bertahan menghadapi banyak badai sepanjang sejarahnya, menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang tak tergoyahkan terhadap berbagai tantangan. Transformasi tidak pernah terjadi tanpa menghadapi penentangan dari berbagai pihak dalam masyarakat. 3 bulan setelah pernyataan mengejutkan pertamanya, Leon kembali berdiri di balkon megah kepausan yang menawarkan pemandangan istimewa ke alun-alun Santo Petrus yang agung. Kali ini, alun-alun dipenuhi orang. Pihak oposisi telah terorganisir dengan cermat, para pendukung bergerak cepat, dan seluruh dunia Katolik menyaksikan situasi ini dengan penuh perhatian. Leon melangkah maju dengan berani dan penuh tekad, menghadapi keadaan dengan keberanian tanpa ragu ataupun gentar. Rombongan tradisional para asisten yang biasanya mencolok dan penuh kemewahan telah benar-benar hilang, digantikan dengan kehadiran yang jauh lebih sederhana dan tenang, namun tetap harus diperhitungkan, bukan karena kemegahannya, melainkan karena kedalaman makna dan tujuannya. Saudara-saudari terkasih, sejak awal banyak orang mempertanyakan apakah aku sepenuhnya memahami implikasi jalan yang telah kupilih, apakah aku menyadari semua yang mungkin harus kukorbankan dalam proses ini. Ia berhenti sejenak, memandang dengan penuh perhatian ke lautan wajah yang terbentang di hadapannya. Ya, tetapi aku juga melihat dengan jelas kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh dalam situasi ini. Sebuah gereja yang megah, dalam arsitektur maupun spiritualitas, yang benar-benar mencerminkan karakter dan ajaran pendirinya yang mulia. Sebuah iman yang hadir dan bergema dalam konteks zaman modern,
bukan dari posisi superioritas, melainkan dari ruang keaslian dan ketulusan dalam kesaksian. Ia menunjuk dengan penuh makna ke arah bangunan-bangunan megah dan kokoh yang menjulang di sekitar alun-alun besar yang padat itu. Batu-batu kuno ini akan tetap tegak tak tergoyahkan sepanjang waktu. Namun, gereja sebagai institusi rohani dan komunitas umat beriman melampaui keberadaan material dari fondasi batu-batunya. Ia dibangun di atas iman yang dalam dan mengakar, kasih tanpa syarat dan tulus, serta kebenaran yang menantang dan menggugat. Di barisan depan, 10 kardinal pembangkang, tegas dan teguh dalam keyakinan mereka, tetap tak tergoyahkan di bawah tatapan tajam Paus. Di belakang mereka, ribuan umat Katolik menundukkan tubuh dengan penuh hormat, berusaha keras menangkap. Setiap kata yang berjima di ruang suci itu, kepada mereka yang merasa takut akan kemungkinan perubahan besar dalam hidup mereka. Aku mengingatkan bahwa pesan inti dari Injil adalah transformasi dan pembaruan. Injil mengubah segala yang disentuhnya dengan kekuatan dan kuasanya. Rantikan dengan berani segala sesuatu yang kau anggap tidak adil di sekitarmu, dan perjuangkan keadilan serta kesetaraan kesempatan bagi semua. Jangan dia menyaksikan kata keadilan. Besarkan dan muliakan apa yang sungguh benar dan otentik. Suaranya semakin kuat, bergema dengan kekuatan yang memenuhi ruangan dan menarik perhatian semua orang yang hadir. Dan bagi mereka yang menganggap jalan ini terlalu sulit, aku sampaikan hal ini, marilah kita terus mengikuti Dia yang memikul salib yang berat. Kesulitan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan ketidaktaatan terhadap panggilan yang telah diberikan kepada kita. Sebuah suara tunggal, penuh emosi dan gairah, mulai melantunkan sebuah melodi yang mengharukan, bergema di setiap sudut alun-alun yang padat. Beberapa orang lain bergabung, dan bersama-sama mereka menyanyikan himne kuno yang melayang di udara bagaikan dupa lembut yang menyebar ke segala arah. Leon menundukkan kepala perlahan, membiarkan keheningan saat itu berbicara dengan cara yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Ketika akhirnya ia kembali menatap ke atas, mata dalamnya yang tajam memancarkan kejernihan dan keyakinan yang mengguncang hati siapapun yang melihatnya. Gereja tidak semata-mata milik Paus, bukan hanya milik para kardinal, bahkan tidak terbatas pada zaman ini yang kita jalani sekarang. Gereja hanya milik Kristus, dan hanya kepada Kristus aku bertanggung jawab atas reformasi besar yang kita jalankan di komunitas ini. Ia mengangkat tangannya dengan hikmat dan tenang, bukan untuk mencari pengakuan atau pujian, melainkan untuk menegaskan keaslian keyakinannya. Saat ia berbalik perlahan untuk pergi, kicau burung-burung semakin riuh, memenuhi udara dengan melodi yang harmonis dan menenangkan. Gelombang umat mengikuti langkahnya dengan tekad, bergerak mendekat bagaikan ombak yang tak terbendung menghantam pantai dengan kekuatan dan keteguhan, dan apa yang terjadi setelahnya dalam kisah yang memikat ini, yang begitu membuat kita penasaran. Dan ingin tahu setiap detail serta akhir ceritanya? Itu adalah sebuah kisah menarik yang mungkin akan kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam video lain di masa depan. Namun, izinkan aku membagikan sesuatu yang menarik saat ini. Revolusi telah dimulai di sudut terpencil negara itu, melepaskan gelombang perubahan dan transformasi yang mengguncang fondasi masyarakat, warga, jenuh oleh penindasan dan ketidakadilan, bersatu dalam seruan bulat untuk kebebasan, bukan melalui pengerahan kekuatan militer atau pengesahan dekret, melainkan dengan tekad gigih dan tak kenal lelah untuk kembali pada dasar-dasar terdalam dari iman mereka. Tradisi-tradisi kuno yang telah bertahan berabad-abad kini mendekati akhir yang tak terelakkan, sebuah penutup yang pahit sekaligus membuka sesuatu yang baru. Seorang paus pemberani telah berdiri menentang institusi paling berpengaruh dan kuat di planet ini, menantang otoritasnya secara terbuka, dan dengan penuh keteguhan menyatakan, ini sama sekali bukan yang Kristus maksudkan bagi dunia yang penuh tantangan dan penderitaan ini. Baik kau seorang religius maupun bukan, penting untuk menyadari dan menghargai keberanian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindakan itu. Leon sadar bahwa ia mempertaruhkan segalanya, posisinya yang bergengsi dalam hierarki gereja, kesejahteraannya, bahkan kohesi institusi gereja itu sendiri. Namun dalam hatinya ia menyimpan keyakinan bahwa ada keadaan dan pengalaman tertentu yang memiliki nilai tak ternilai dan pantas dihargai sebagaimana mestinya. Kaum lama yang berpengalaman melawan balik dengan tekad dan keberanian. Reformasi yang diterapkan oleh pemerintah memicu gelombang protes di seluruh negeri, menimbulkan serangkaian krisis diplomatik dengan negara tetangga, bahkan menimbulkan ancaman perpecahan di masyarakat. Tetapi di saat yang sama, reformasi itu membangkitkan sesuatu yang lebih dalam di hati orang-orang, sebuah percikan harapan yang seolah telah lama tertidur, harapan bahwa institusi-institusi, melalui proses transformasi yang mendalam dan berkesinambungan,
dapat mengubah struktur dan cara kerjanya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Bahwa kekuasaan bisa ditantang, bahwa satu orang benar-benar bisa membuat perbedaan, bagaimana menurutmu? Apakah Leon Searang, reformis visioner atau seorang radikal berbahaya? Haruskah gereja menerima perubahan atau mempertahankan tradisi? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan jika kamu menikmati kisah luar biasa ini, tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah mengagumkan lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan satu episode. Pun, percayalah, masih banyak cerita menakjubkan yang sudah kami siapkan untukmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.